Dia menyadari rekan sekerjanya punya masalah dalam melakukan tugasnya dan itu memengaruhi kemajuan pekerjaan mereka. Kenapa dia tak mau menunjukkannya? Watak rusak apa yang ada di balik membatasi diri ini? Bagaimana dia mendapatkan kesadaran diri melalui firman Tuhan? Lalu bagaimana dia menerapkan sesuai dengan kehendak Tuhan? Tonton video kesaksian Kristen, apa yang menghalangiku menerapkan kebenaran untuk mengetahuinya. Di gereja, aku bekerja sama untuk melakukan pekerjaan desain grafis. Suatu hari pemimpin bilang, 2 saudari telah mengemukakan masalah saudara Oliver. Mereka bilang dia bekerja dengan caranya dan memperlambat pekerjaan. Pemimpin bertanya apa aku menemukan masalah ini saat bekerja dengannya. Aku ingat saat bekerja dengannya, kulihat dia bersikeras pada pendapatnya sendiri. Saat semua telah berdiskusi dan memutuskan sesuatu sesuai prinsip, dia selalu punya pendapat berbeda. Tapi tak bisa menjelaskan idenya dengan jelas. Semua orang perlu berdiskusi dengannya dan itu membuang waktu. Ada juga masalah yang relatif kecil dengan gambar, yang bisa diperbaiki nanti dan tak perlu didiskusikan. Tapi dia bersikeras menyelesaikan itu sebelum melanjutkan. Dia akan menunda sampai semua orang sepakat, yang membuat kemajuan relatif lambat. Jadi, ku beritahu pemimpin masalah yang kulihat. Pemimpin menegurku saat tahu aku sudah lama menyadari ini. Dia bilang, "Kau tahu Oliver bekerja semaunya dan memperlambat pekerjaan. Kenapa tak kau peringatkan? Justru menuruti dan membiarkan dia. Bukankah ini menunda pekerjaan?" Perkataan pemimpin membuatku merasa bersalah. Aku ingat saat diskusi konsep gambar dengan Oliver. Dia teguh dengan pendapatnya, dan aku khawatir aku ingin menunjukkan masalahnya. Tapi ingat bahwa aku sendiri congkak. Pemimpin juga telah menanganiku dan menyuruhku meninggalkan diriku karena aku congkak, merasa diri benar, mempertahankan pendapatku, dan berdebat dengan rekan sekerjaku menunda pekerjaan. Jika kutunjukkan masalah Oliver di depan semua orang atau menentang pendapatnya, aku akan dianggap masih congkak dan tak punya nalar, tak bisa menerima saran atau bekerja sama dengan orang lain. Jadi, berapa lama pun pekerjaan tertunda, aku dengan sabar mendengarkan perkataan Oliver. Kadang saat meninjau saran Oliver berdasarkan prinsip, kami merasa itu tak bisa dilakukan. Kami tunjukkan masalahnya, tapi dia tak mau terima, bersikeras pada pandangannya. Jika tak melakukan yang dia sarankan, dia marah dan tak mau bicara. Membuat keadaan sangat canggung dan menghambat pekerjaan. Pekerjaan sudah terpengaruh. Seharusnya kau segera memberitahu pemimpin. Awalnya aku ingin memberitahu pemimpin. Namun aku khawatir karena pemimpin baru menanganiku. Jika kulaporkan masalah orang lain, pemimpin akan menganggapku fokus pada masalah orang lain dan mencari-cari kesalahan. Dan tak ada yang berubah setelah menanganiku. Jika begitu, sampai kapan aku bisa bertugas? Karena inilah aku tak melaporkan masalah Oliver. Akibatnya karena tak bisa sepakat serta selalu berdiskusi tanpa henti, kami habiskan seharian untuk hal yang bisa diselesaikan setengah hari, memperlambat irama kerja. Ini membuatku merasa bersalah dan menyalahkan diri. Aku bukannya tak melihat masalah Oliver, tapi menahan diri dan tak pernah menunjukkan itu kepadanya. Pada titik ini, aku teringat firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu kebenaran telah menjadi kehidupan di dalam dirimu, saat engkau mengamati ada orang yang menghujat Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, yang ceroboh, dan asal-asalan saat melakukan tugas mereka, atau yang menyela dan mengganggu pekerjaan gereja, engkau akan menanggapinya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran
dan akan mampu mengidentifikasi serta mengungkapkannya bila perlu. Jika kebenaran belum menjadi hidupmu dan engkau masih hidup dalam watak jahatmu, maka ketika engkau menemukan orang-orang jahat dan setan-setan yang menyebabkan gangguan dan kekacauan pada pekerjaan gereja, engkau akan berpura-pura tidak melihatnya dan menolak untuk mendengarnya. Engkau akan mengabaikan mereka tanpa teguran dari hati nuranimu. Engkau bahkan akan menganggap siapapun yang menyebabkan gangguan terhadap pekerjaan gereja tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Sebanyak apapun pekerjaan gereja dan kepentingan rumah Tuhan dirugikan, engkau tidak peduli, tidak menengahi, ataupun merasa bersalah. Hal mana membuatmu menjadi seseorang yang tidak berhati nurani atau tidak berakal, orang tidak percaya, pelaku pelayanan. Engkau makan apa yang adalah milik Tuhan, minum apa yang adalah milik Tuhan, dan menikmati semua yang berasal dari Tuhan, tetapi merasa bahwa kerugian apapun terhadap kepentingan rumah Tuhan tidak ada kaitannya denganmu. Hal mana membuatmu menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih? Jika engkau tidak melindungi kepentingan rumah Tuhan, apakah engkau masih bisa disebut manusia? Ini adalah setan yang telah menyusup ke dalam gereja. Engkau berpura-pura percaya kepada Tuhan, berpura-pura menjadi umat pilihan, dan engkau mau mendompleng di rumah Tuhan. Engkau tidak menjalani kehidupan manusia, dan jelas adalah salah satu dari orang tidak percaya. Jika engkau adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka meskipun engkau belum memperoleh kebenaran dan hidup, setidaknya engkau akan berdiri di pihak Tuhan dalam berbicara dan bertindak. Setidaknya engkau tidak akan berpangku tangan ketika engkau melihat kepentingan rumah Tuhan dirugikan. Jika engkau merasakan dorongan untuk berpura-pura tidak tahu, engkau akan merasa bersalah dan tidak nyaman, serta akan berkata dalam hatimu, "Aku tidak boleh diam dan tidak melakukan apapun. Aku harus mengambil sikap dan mengatakan sesuatu. Aku harus bertanggung jawab. Aku harus menghentikan ini. Aku harus menyingkapkan perilaku jahat ini. Aku harus menghentikannya sehingga kepentingan rumah Tuhan tidak dirugikan dan kehidupan bergereja tidak terganggu." Jika kebenaran telah menjadi hidupmu, engkau tidak hanya akan memiliki keberanian dan tekad ini, juga tidak hanya akan mampu memahami masalah ini sepenuhnya, tetapi engkau juga akan melaksanakan tanggung jawab yang harus kau tanggung untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kepentingan rumahnya, dan dengan demikian tugasmu akan terpenuhi. Amin. Dari firman Tuhan aku tahu, orang yang berhati nurani dan percaya Tuhan itu sehati dengannya dan memihak dia di segala hal. Jika melihat seseorang mengganggu pekerjaan gereja, mereka menghentikannya, mereka melindungi pekerjaan gereja. Iya. Namun kulihat Oliver teguh dengan pendapatnya dan menolak pendapat orang lain. Dia terus memperlambat irama kerja. Tapi agar aku tak dianggap congkak dan mencari masalah, aku bukan saja tak menghentikan atau menawarkan petunjuk dan bantuan, aku hanya diam, menutup mata. Hanya ingin melindungi kepentinganku, bukannya efektivitas pekerjaan kami. Akibatnya pekerjaan tertunda. Dari luar, aku sibuk melakukan tugasku setiap hari. Namun kenyataannya, aku tak memikul beban dalam tugas dan tak setia kepada Tuhan. Bencana makin besar. Banyak orang mulai menyelidiki jalan yang benar. Jika kita bisa membuat lebih banyak foto penginjilan, kita bisa lakukan bagian kecil untuk pekerjaan penginjilan. Iya. Namun kuabaikan kehendak Tuhan. Aku begitu lama membiarkan irama kerja tertunda dan tak segera menyelesaikannya. Aku tak punya hati nurani dan kemanusiaan. Seperti pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih yang disingkap firman Tuhan.
kugunakan gereja untuk mencari makan dan tak berguna di masa kritis. Saat menyadari ini, aku dipenuhi penyesalan dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mengabaikan pekerjaan gereja untuk melindungi diri. Aku ingin bertobat kepadamu. Tolong tuntun aku agar punya kesadaran diri. Lalu aku mulai merenungkan alasanku sangat sulit menerapkan kebenaran dan apa yang menghentikanku. Iya. Aku makan dan minum firman Tuhan yang berlaku untuk keadaanku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, beberapa orang mengikuti kehendak mereka sendiri saat mereka bertindak. Mereka melanggar prinsip, dan setelah dipangkas dan ditangani, mereka hanya mengakui bahwa mereka congkak dan bahwa mereka melakukan kesalahan hanya karena mereka tidak memiliki kebenaran. Namun, di dalam hatinya mereka tetap mengeluh, tidak ada orang lain yang berani mengambil risiko. Hanya aku, dan pada akhirnya, ketika ada masalah, mereka menganggap akulah yang harus bertanggung jawab. Bukankah ini adalah kebodohanku? Aku tidak akan melakukan hal yang sama lain kali. Tidak akan lagi mengambil risiko seperti itu. Paku yang menonjollah yang akan dipalu. Bagaimana menurutmu sikap seperti ini? Apakah ini sikap yang bertobat? Tidak. Sikap apakah itu? Bukankah mereka telah menjadi licin dan curang? Di dalam hatinya mereka berpikir, kali ini aku beruntung hal itu tidak menjadi bencana. Ini pelajaran bagiku agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Mereka tidak mencari kebenaran, menggunakan kepicikan dan rencana licik mereka untuk mengatasi dan menangani masalah tersebut. Dapatkah mereka memperoleh kebenaran dengan cara ini? Mereka tidak dapat karena mereka belum bertobat. Watak apakah ketika orang tidak bertanggung jawab terhadap tugas mereka, melakukannya dengan ceroboh dan asal-asalan, bertindak seperti orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, dan tidak membela kepentingan rumah Tuhan? Ini adalah kelicikan, ini adalah watak iblis. Hal yang paling mencolok dalam falsafah hidup manusia adalah kelicikan. Orang berpikir bahwa jika mereka tidak licik, mereka akan cenderung menyinggung orang lain dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka berpikir mereka harus cukup licik untuk tidak menyakiti atau menyinggung siapapun, dan dengan demikian membuat diri mereka aman, melindungi mata pencaharian mereka, dan memiliki pengaruh di antara orang banyak. Semua orang tidak percaya hidup berdasarkan falsafah iblis. Mereka semua adalah orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya dan tidak menyinggung siapapun. Engkau telah datang ke rumah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan khotbah dari rumah Tuhan. Jadi, mengapa engkau selalu menjadi orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya? Orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya hanya melindungi kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan gereja. Ketika mereka melihat ada orang yang melakukan kejahatan dan merugikan kepentingan gereja, mereka mengabaikannya. Mereka suka menjadi orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya dan tidak menyinggung siapapun. Ini artinya tidak bertanggung jawab, dan orang semacam itu terlalu licik dan tak dapat dipercaya. Amin. Firman Tuhan membebani hatiku. Dan akhirnya aku tahu alasanku tak bisa menerapkan kebenaran adalah karena naturku terlalu licik. Sejak pemimpin menangani kecongkakanku, aku tak pernah merenungkan diri atau mencari jalan untuk memperbaiki watakku. Aku justru bersiasat
dan memakai rasa hormat yang dangkal untuk berlindung. Orang anggap aku pendiam dan watak congkakku telah berubah. Jadi pemimpin tak menanganiku lagi atau bahkan memecatku. Aku sadar hidup berpedoman gagasan dan pandangan jahat seperti paku yang paling menonjol akan dipalu, diam itu emas, perkataan itu perak. Dan yang penting menghindari kesalahan bukan prestasi telah membuatku sangat egois, rendah, licik, dan curang. Jelas kulihat masalah Oliver memengaruhi pekerjaan kami. Aku seharusnya menghentikan itu. Namun, aku justru mengiyakan saja untuk meredakan konflik. Saat menghadapi perselisihan, aku bicara sesedikit mungkin. Aku tak pernah berargumen dan tak menjunjung prinsip sama sekali. Aku melindungi kepentinganku tapi membiarkan pekerjaan gereja dirugikan. Aku sangat palsu dan curang. Tuhan pasti muak dan membenciku. Iya. Iya. Apalagi saat membaca bahwa Tuhan berfirman, mereka tak mencari kebenaran, menggunakan rencana licik mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Dapatkah kebenaran diperoleh dengan cara ini? Tidak dapat, karena mereka belum bertobat. Aku merasa makin menyesal. Sebelumnya, aku bertugas dengan watak congkak, selalu menjunjung pandanganku dan tak mendengar saran orang lain. Ini membatasi orang lain dan memengaruhi pekerjaan gereja. Pemimpin menanganiku agar aku bisa merenung dan sadar diri, agar bisa segera berubah dan bertugas dengan baik. Iya. Namun aku tak bertobat, justru membentengi diri dari Tuhan dan orang lain. Bukan saja tak bertugas dengan baik, aku bahkan tak peduli pekerjaan gereja terganggu. Aku bukan orang yang menerima kebenaran. Jika ini berlanjut, watak rusakku akan memburuk, lalu aku akan disingkap dan disingkirkan. Aku takut saat memikirkan ini dan segera berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tak lagi mau melindungi kepentinganku dengan falsafah duniawi ini. Aku mau mencari kebenaran dan perbaiki watak rusakku. Tolong bantu aku menemukan jalan penerapan. Lalu, ku baca kutipan firman Tuhan. Aku akan membacanya. Jika engkau ingin menghindari perdebatan, apakah berkompromi adalah satu-satunya cara? Dalam situasi apa engkau bisa berkompromi? Jika terkait dengan hal kecil seperti kepentingan atau reputasimu, maka tidak perlu memperdebatkannya. Engkau dapat memilih untuk berkompromi. Namun untuk hal-hal yang dapat merugikan pekerjaan gereja dan kepentingan rumah Tuhan, engkau harus berpegang pada prinsip. Jika engkau tak mematuhi prinsip ini, artinya engkau tak setia kepada Tuhan. Jika engkau memilih untuk berkompromi dan meninggalkan prinsip demi menjaga reputasimu atau mempertahankan hubunganmu, bukankah ini egois dan hina? Bukankah itu tandanya engkau tidak bertanggung jawab dan tidak setia dalam tugasmu? Jadi jika dalam tugasmu orang berselisih paham, bagaimana engkau harus melakukan penerapan? Apa memperdebatkan hal itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Lalu bagaimana engkau harus menyelesaikannya? Dalam situasi ini, orang yang memahami kebenaran harus maju untuk menyelesaikan masalah. Dengan terlebih dulu mengemukakan masalahnya dan membiarkan kedua pihak menyampaikan pendapat mereka. Lalu semua orang harus mencari kebenaran bersama. Dan setelah berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan dan kebenaran yang relevan harus dipersekutukan. Setelah mempersekutukan prinsip kebenaran dan memperoleh kejelasan, kedua pihak akan mampu tunduk. Jika seseorang terlibat dalam konflik dan perdebatan untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan, dan efektivitas pekerjaan gereja dan sikapnya sedikit tidak tunduk, apakah menurutmu itu masalah? Bukan. Karena niatnya benar untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan. Ini adalah orang yang berdiri di pihak Tuhan dan berpegang teguh pada prinsip orang yang diperkenan Tuhan. Memiliki sikap keras dan tegas dalam menjaga kepentingan rumah Tuhan merupakan tanda berpendirian dan berpegang teguh pada prinsip, dan Tuhan memperkenan hal itu. Orang mungkin merasa ada masalah dengan sikap ini, tapi itu bukan masalah besar.
Ini tidak ada kaitannya dengan penyingkapan watak yang rusak. Ingatlah, berpegang pada prinsip adalah yang terpenting. Iya, Amin. Amin. melalui firman Tuhan aku paham. Kapanpun itu, menjunjung prinsip kebenaran dan melindungi pekerjaan gereja adalah hal yang terpenting. Iya. Meski kau kadang terlibat konflik dengan orang lain, atau bicara sedikit keras, itu bukan masalah besar. Yang dilihat Tuhan itu sikap kita terhadap kebenaran. Dia melihat apa kita bisa menjunjung prinsip kebenaran dan menerapkan kebenaran. Iya. Iya. Sebelumnya aku selalu berpikir jika menjunjung prinsip menyebabkan konflik, aku pasti menunjukkan watak congkak dan tak bekerja sama dengan harmonis. Jadi agar orang lain tak menyebutku congkak, aku mengkompromikan segalanya dan tak berjuang menjunjung prinsip. Kini aku akhirnya mengerti, cara terbaik untuk menghindari konflik adalah menerapkan sesuai prinsip. Tiap orang mengutarakan pandangan, lalu mencari kebenaran bersama. Jika kau yakin tindakanmu sejalan dengan prinsip kebenaran, maka junjunglah itu. Ini tindakan tepat. Iya. Jika pandanganmu salah tapi kau bersikeras ingin orang mendengarkanmu dan menerimanya, ini watak congkak dan merasa diri benar. Pada titik ini, kau harus belajar meninggalkan diri dan bekerja sama. Iya, syukur kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan dan menerapkannya membuat kita memiliki prinsip. Lalu saat bermitra dengan Oliver, aku mencoba menerapkan firman Tuhan. Suatu hari aku sedang memilih gambar serta berdiskusi dengan Eliana dan Oliver. Oliver menyampaikan sebuah ide. Kami merasa pesan yang disampaikan keseluruhan desainnya tak sesuai dengan tema. Tapi kami tak yakin. Awalnya aku ingin mengikutinya dan berkompromi. Kupikir, mari kita coba idemu dan lihat. Agar aku tak disebut congkak, merasa diri benar, dan mempertahankan pendapatku. Namun aku ingat prinsip dan persyaratan untuk desain. Dan merasa konsep Oliver sungguh bermasalah. Jika kami membuat desain sesuai dengan konsepnya, lalu harus membuat ulang, bukankah itu membuang waktu dan menunda pekerjaan? Pada titik ini aku sadar harus menjunjung prinsip. Jadi kujelaskan kepada Oliver masalah dengan konsepnya. Dan mengingatkannya untuk mengikuti konsep aslinya, bukannya mempertahankan pandangan sendiri. Eliana setuju dan Oliver tak bicara lagi. Namun situasi ini terjadi beberapa kali sepanjang hari. Setiap kali berbeda pendapat, Oliver selalu saja bersikeras menghambat pekerjaan kami. Juga karena kami tak mengubah sesuai sarannya, dia marah lagi dan sedikit bicara. Jika ini berlanjut, pasti akan menunda pekerjaan kami. Jadi kuberitahu pemimpin apa yang terjadi. Pemimpin ingin mendatangi Oliver bersama kami, mempersekutukan kebenaran dan membantunya. Ini adalah penerapan yang baik. Jika Oliver orang yang menerima kebenaran, saat dia diberi petunjuk dan ditangani, dia akan bisa mencari kebenaran. Ada harapan dia akan mengubah caranya. Iya. Aku tahu ini kesempatanku menerapkan kebenaran. Jadi ku baca 2 kutipan firman Tuhan sebelum bicara dengan Oliver. Iya. Semua pekerjaan gereja berhubungan langsung dengan pekerjaan penyebar luasan Injil Kerajaan Tuhan. Pekerjaan mengabarkan Injil dan pekerjaan yang melibatkan pengetahuan profesional punya hubungan yang penting dan tak terpisahkan dengan pekerjaan penyebar luasan Injil. Jadi, apa yang berkaitan dengan pekerjaan penyebar luasan Injil berkaitan dengan kepentingan Tuhan dan kepentingan rumah Tuhan. Jika orang mampu memahami pekerjaan penyebar luasan Injil dengan benar, mereka seharusnya memperlakukan tugas yang mereka laksanakan dan tugas orang lain dengan benar. Dan bagaimana cara memperlakukannya dengan benar? Artinya berusaha maksimal melakukan seperti yang Tuhan minta. Setidaknya tindakan mereka tidak boleh sengaja mengganggu, mereka tidak seharusnya sengaja melanggar. Jika mereka tahu sedang mengganggu pekerjaan gereja, tapi tetap bersikeras melakukannya, meskipun diminta berhenti, artinya mereka sedang melakukan kejahatan.
Itu adalah setan yang sedang memunculkan dirinya. Biarlah saudara-saudari segera melihat ini dan mengeluarkannya dari gereja. Jika pelaku kejahatan itu bingung dan tidak dengan sengaja melakukan kejahatan, lalu bagaimana masalah ini harus ditangani? Bukankah seharusnya kita mengajar dan membantu mereka? Jika mereka diajar tapi tetap tak mendengarkan, lalu apa yang harus dilakukan? Saudara-saudari harus bersikap tegas dan menegur mereka. Engkau harus berfokus pada kebenaran agar engkau dapat masuk ke dalam hidup, maka engkau dapat membekali orang lain dan memimpin mereka. Jika ada tindakan orang lain bertentangan dengan kebenaran, kita harus dengan penuh kasih membantu mereka mengejar kebenaran. Jika orang lain mampu menerapkan kebenaran dan melakukan hal sesuai prinsip, kita harus berusaha belajar dan meneladani mereka. Inilah yang dimaksud dengan saling mengasihi. Amin. Firman Tuhan jelas. Saat melihat masalah orang lain, kita harus segera bersekutu, menyingkap dan menegur mereka. Ini semua untuk melindungi pekerjaan gereja, membantu mereka melihat dan mengatasi masalah, dan bertugas dengan baik. Iya. Oliver memang punya bakat menggambar, tapi watak rusaknya menyebabkan dia tak sengaja melakukan hal-hal yang mengganggu pekerjaan kami. Jika dia bisa sadar diri, mencari kebenaran, mengubah watak rusaknya, bekerja sama secara harmonis, dan memanfaatkan bakatnya, ini akan menguntungkan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupannya. Iya. Jadi, aku mencari firman Tuhan yang membahas masalah Oliver, memasukkan pengalamanku dan bersekutu dengan Oliver. Setelah mendengarkan, Oliver sadar tentang watak rusaknya. Bahkan berkata, kadang dia sadar dia salah, tapi tak bisa tinggalkan dirinya. Setelah kutunjukkan itu, dia merasa tak enak. Mau mencari kebenaran dan mengandalkan Tuhan untuk mengubah wataknya. Saat mendengar ini, aku ikut senang. Iya. Namun, aku juga menyesal telah hidup berpedoman falsafah duniawi dan tak memberitahu dia lebih awal. Aku menyakiti dia dan merugikan pekerjaan gereja. Iya. Setelah peristiwa itu, selama melakukan tugasku, jika kulihat seseorang melakukan hal yang tak sesuai prinsip kebenaran dan menunda pekerjaan, aku menerapkan kebenaran dan menunjukkan masalah yang kulihat untuk memenuhi tanggung jawabku. Menerapkan ini membuatku merasa damai dan lega. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.